Saya lupa ngerekam dia tadi. Oke, itu pengantarnya itu ya. Jadi mohon maaf saya mute dulu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya baru saya buka sesi tanya jawab ya. Saya coba share screen ya. Suara saya terdengar ya. Kalau ada yang suara saya kurang jelas bisa di chat ya, nanti biar saya perbaiki. Di mute dulu ya, nggak apa. Sudah nampak ya, sudah kelihatan ya share screen-nya ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, karena kemarin saya sudah dapat sertifikasi, lulus sertifikasi sebagai pendamping UMKM dan dinyatakan kompeten oleh asesor saya sebenarnya sudah bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian secara komprehensif. Ya. Kalau kemarin-kemarin pendampingan yang saya lakukan itu ya istilahnya pendampingan yang berdasarkan kemampuan ilmu saya selama ini di bidang UMKM gitu ya. Nah sekarang sudah diakui oleh negara. Saya sebagai pendamping UMKM yang punya sertifikat nasional. Nah, kelebihannya ya saya hanya belajar bagaimana bentuk pendampingan. Ternyata ada banyak file yang harus diisi ketika mau mendampingi UMKM gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ada yang ingin saya dampingi ya saya akan kasih filenya, suruh ngisi. Jadi ada banyak sekali file yang harus diisi karena itu yang akan kita buat analisis nantinya gitu kan. Nah, tapi di malam ini saya tidak akan cerita itu, saya akan cerita bagian dari salah satu file saja. Ini file yang ke-6 ya, mengenai bisnis model Canvas. Nah, ini saya perlihatkan ya Bapak Ibu sekalian, contohnya ya. Contohnya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sekalian cari di Google, itu akan menemukan banyak sih sebenarnya bentuk-bentuk BMC ini. Saya juga pernah dulu belajar Lean Canvas. Lean Canvas itu biasanya dipakai untuk startup ya. Jadi startup itu model bisnis yang pola pertumbuhannya sangat cepat ya. Ya kita lihat contohnya misalnya Gojek gitu kan. Gojek berapa tahun langsung melejit gitu kan. Kemudian Tokopedia, Bukalapak itu termasuk startup ya. Nah, startup itu menggunakan Lean Canvas biasanya, tidak menggunakan BMC. Ya mungkin terserah mereka sih, tapi biasanya untuk startup itu Lean Canvas karena mereka butuh kecepatan ya, kecepatan yang luar biasa untuk bertumbuh. Tidak normal lah tumbuhnya. Ada yang baru setahun udah langsung melejit kan besar dan seterusnya karena dia menggunakan Lean Canvas. Ya sebenarnya kurang lebih sama di Lean Canvas maupun BMC. Ini hanya model-model saja yang dibuat oleh beberapa ahli ya. Oke, jelas ya. Baik. Kita lihat dari sini ya, kelihatan semua ya. Bisnis model Canvas. Ini biasanya disebut dengan BMC. BMC ya. Bisnis model Canvas atau BMC. Nah, formatnya seperti ini. Tapi kalau cari di Google mungkin ada beberapa format, tapi kurang lebih seperti inilah. Ada kolom-kolom kosong. Ini sebenarnya kolomnya kosong ya. Yang warna merah ini, tulisan warna merah ini contoh pengisiannya. The key partner, key activities, value proposition, key resources, customer relationship, channels, customer segment, revenue stream, cost structure. Ya, ini beberapa poinnya. Nanti ada beberapa bentuk yang lain sih sebenarnya, model-model BMC yang lain mana ya? Di slide yang lain terus saya cek. Tapi ini kita akan pakai contoh ini. Bagaimana cara pengisiannya itu yang akan saya jelaskan. Sekaligus nanti kita bisa menentukan. Ketika kita sudah mengisi ini, kita akan tergambar nanti. Oh, jadi bisnis saya itu, key partnernya ini, key activitiesnya ini, value propositionnya ini, customer relationship-nya ini, dan sebagainya. Oke, saya jelaskan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau membutuhkan ingin membuat seperti ini ya bisa cari download di Google banyak gitu kan atau nanti saya carikan bisa saya share. Tapi kuncinya adalah Bapak Ibu serius bikin ini ya. Serius. Atau kalau misalnya yang Bapak Ibu sekalian yang tinggal di Sawangan misalnya ingin kita mengadakan pertemuan secara offline untuk pengisian ini nanti kita agendakan ya. Tapi memang harus serius ini ya. Karena ini makanya saya nggak minta semuanya gabung karena ini materi yang benar-benar serius ingin membesarkan bisnisnya
Ya, ini materi yang mikir, orang harus mikir gitu kan. Bukan materi yang cuma dengerin, oh hihi, senang udah selesai. Ini materi yang serius harus dipikirkan baik-baik. Oke, saya akan bahas satu persatu kolomnya. Key partner, ya. Key partner ini berhubungan dengan mitra atau partner dari bisnis Bapak Ibu sekalian. Contohnya, kalau ini kalau nggak salah ini penjual apa ya, ayam dan ikan bakar kalau nggak salah ini, ayam ikan bakar, ya, catering ini kalau salah catering. Nah, dia itu dia punya key partner untuk produksinya itu dari supplier di pasar Klender. Nah, ini contoh ya. Jadi di key partner ini Bapak Ibu sekalian isi untuk produksinya itu dapat sumber bahan baku dari mana. Ya, sehingga jelas oh usaha saya ini sumbernya dari mana itu kan. Nah, termasuk kalau misalnya kita masih belum kita punya banyak supplier, tuliskan semuanya di sini. Ya, sehingga kita paham oh saya punya pemasok ini. Nah, ini kekuatan kita kan, salah satu kekuatan kita di sini. Kita punya mitra supplier yang program Sinama itu mana ya? Kemarin Mama bisa, kok sekarang nggak bisa sih? Kayak Zoom kamu. Saya mute dulu ya. Kemudian partner yang kedua, ya, penjualan. Penjualan itu kemana saja? Ya, potensinya itu kemana saja? Ya, jadi partner mitra penjualan, mitra produksi ya. Mitra penjualan itu kalau di sini diterangkan bahwa pembelinya biasanya untuk konsumsi rapat, ya, karena dia jualannya catering, nggak salah ini catering nasi box ya. Kemudian bisa juga untuk makan pagi atau makan siang karyawan di sekitar kantor. Jadi kita memahami market kita ada di mana gitu. Nanti akan lebih detail lagi di customer segment sebenarnya. Tapi di key partner ini kita punya mitra pembeli dan mitra produksi, suppliernya dan di mana produk kita dijual. Ini kita harus paham. Ya. Semuanya ya, kita mau jualan apapun, kalau nggak jelas target marketnya, mending nggak usah jualan. Misalnya nih Bapak Ibu sekalian jualan apa misalnya roti, tanya Bu bikin roti jualinya ke siapa? Ya ke siapa aja Pak? Ya nggak usah jualan aja, nggak jelas kayak gitu kan? Kalau mau jualan itu jelas segmented. Kenapa? Karena kalau jualannya ya siapa aja Pak boleh beli, itu nanti kita akan menemui titik di mana kok nggak ada yang beli produk saya ya Pak ya? Ya karena di iklannya nggak jelas. Anda menawarkan misalnya ke orang yang lewat, orang lewat itu nggak suka beli roti di pinggir jalan misalnya. Anda menawarkan ke orang-orang kantoran, sementara mereka itu nggak makan roti misalnya itu kan. Nah ini nggak jelas. Jadi harus fix. Anda mau produksi apa, itu pasarnya harus jelas gitu ya. Nah, ini termasuk di key partner. Nanti di customer segment. Suara saya jelas kan ya? Ini ada yang menyampaikan suara saya kurang jelas. Jelas ya? Di chat aja nanti kalau ada yang bilang kurang jelas ya di chat boleh. Chat mana chatnya? Jelas ya, oke. Baik. Kemudian yang kedua ya, key activities. Aktivitas dari bisnis kita itu apa saja, kemudian dijelaskan. Kalau yang jualannya produk kuliner, minimal ini kan, kita dari mulai produksi, itu dari mulai pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku, pemenuhan standar penanganan makanan, dan seterusnya. Lalu setelah selesai produksi, dipasarkan dari bagaimana penyajian, karena kalau ini kan kulinernya matang ya, jadi penyajiannya bagaimana, packagingnya bagaimana. Nah, setelah selesai dari pemasaran, ada penjualan, uangnya bagaimana, dicatatkah, ya, atau dibiarkan begitu saja kah, atau dibuatkan buku dan sebagainya. Jadi ini proses dari bisnis kita. Ya, pasti akan mengalami yang namanya produksi, pemasaran, dan pengelolaan. Kalaupun kita hanya distributor, berarti kita tidak tidak ada produksi kan, langsung dikat, dipotong di pemasaran dan pengelolaan arus kas saja. Atau jangan-jangan selama ini kita cuma masarin doang gitu kan, uangnya nyampur kemana-mana. Nah ini kalau kita buka di buku pendampingan itu, pencatatan keuangan itu harus sudah dipisahkan, baik itu rekeningnya ya, ataupun nanti penggunaannya juga harus sudah mulai dipisahkan, diatur sedemikian rupa.
Pasti ada pertanyaan, bagaimana kalau uangnya pas-pasan Pak, gitu kan? Ya sepas-pasan uangnya pasti ada uang modal usaha, ada uang keuntungan yang dipakai untuk pribadi, ada uang keuntungan yang diputar kembali untuk usaha, gitu kan? Artinya sebenarnya bisa dilakukan pemisahan asal kita serius mau membesarkan bisnis. Pertanyaannya lagi adalah bisnis ini mau kita besarkan atau enggak, gitu kan? Atau jangan-jangan cuma main-main aja nih, jualan senang-senang aja, gitu kan? Ya sehingga sudah bertahun lamanya nggak ngaruh, nggak ngefek. Ini harus diperjelas lagi. Oke. Nah, di sini di key activity sini silakan nanti diisi produksi itu bahan bakunya dari intinya ada pembelian bahan baku, pengolahan, memenuhi standar. Nah, nanti bisa kita jabarkan lagi sebenarnya dari bisnis model kanvas ini. Pembelian bahan baku itu di mana, harganya berapa, apa saja bahan bakunya, kebutuhannya berapa, nanti sampai detail ada semuanya. Nah, tapi di BMC ini kita cukup mencantumkan aktivitasnya secara umum itu seperti apa dari bisnis kita, ya. Oke ya, itu key activities. Nanti saya buka sesi pertanyaan saya jawab. Yang ketiga, key resources ya. Kemampuan dan pengalaman masak. Jadi kelebihan yang Anda miliki, sumber daya yang Anda miliki itu punya kelebihan apa? Entah itu sumber daya modalnya, sumber daya manusianya, sumber daya tempatnya. Dari sumber daya atau dari aset atau dari aset yang Anda miliki itu kelebihannya apa gitu kan? Nah, kalau di sini juru masaknya berpengalaman, ya, kemampuan dan pengalaman masak ayam atau ikan dengan sambal dan lalapan, ya. Misalnya, kokinya lulusan dari luar negeri misalnya, atau kokinya restoran mana itu kan, jadi itu punya nilai lebih, ya. Atau sudah lebih dari 50 tahun menangani catering di berbagai perkantoran dan perusahaan besar, itu nilai lebih. Atau nilai lebih yang lainnya dari sumber daya yang kita miliki atau aset yang kita miliki bisa juga bersumber dari tempatnya. Oh, tempatnya strategis di pinggir jalan raya di Kota Depok misalnya. Atau tempatnya strategis misalnya di di HUK, di perumahan dan seterusnya. Ini key resources ini penting ya. Jadi kita bisa menganalisa kelebihan sumber daya yang kita miliki. Yang itu menjadi nilai poin plus ya, poin plus ketika kita akan berkompetisi dengan lawan. Ya, nanti lawan kita seperti apa. Ingat ya, ketika jualan itu bukan berarti kita hanya seperti jalan sendirian ya. Sekitar kita banyak kompetitor yang mereka semua akan terus-menerus memperbaiki diri, berinovasi dan seterusnya. Kalau kita cuma itu saja, ya lama-kelamaan akan tergerus dan paling ya nangis aja sih, nangis aja. Silakan nangis itu kan, kok sekarang jualan saya sepi, yang ramai kesana dan seterusnya, karena Anda nggak mau berinovasi, Anda berhenti belajar itu kan, Anda merasa puas dengan yang sudah didapatkan. Itu masalah di teman-teman UKM biasanya di situ. Nanti ketika sudah anjlok, sudah hancur, baru dia mulai sadar. Tapi kan ketika sadar itu dia harus membangun dari awal, gitu kan. Bangun dari awal kan lebih berat. Makanya saya sarankan Bapak Ibu sekalian untuk selalu mengupgrade. Kalau kata Tung Desem Waringin itu investasi layar ke atas, belajar terus. Ya mungkin akan habis waktunya, Pak, saya kan harus jualan macam-macam. Ya silakan aja, itu kesempatan belajar itu datangnya adalah tidak dua kali kan, ketika ada diajak orang belajar dan sebagainya, ambil. Mungkin kita akan kehilangan sejam 2 jam dari waktu yang biasa kita pakai untuk jualan, tapi kan efeknya lama. Seperti halnya pisau, perlu kita asah juga sekali gitu kan. Nah, ini penting ya. Termasuk nanti SDM yang kita miliki juga di key resources ini, SDM yang kita miliki juga nanti harus kita petakan. Dia harus kita kuliahkan misalnya, atau dia harus kita kursuskan, dia harus kita kasih training apa gitu kan untuk meningkatkan kemampuannya, atau dia harus kita kasih coaching apa agar dia mulai ada upgrading dirinya gitu ya, sehingga tidak pas-pasan aja. Ya. Apalagi kita misalnya punya karyawan yang sudah bertahun-tahun tidak kita upgrade keilmuan dan sebagainya, tidak kita update. Nah ini bisa masalah juga. Artinya ilmu yang dulu dia miliki sampai dengan sekarang kan masih berbeda, ada perkembangan terus-menerus ya. Oke, itu key resources. Value proposition, ini apa nilai lebih yang dimiliki oleh produk Anda? Kalau tadi resource ya, sumber daya, aset yang Anda miliki itu nilai lebihnya apa? Kalau ini nilai lebih dari produknya. Apakah misalnya produknya ini dari segi rasanya, dari segi kuantitasnya banyakkah, dari segi penyajiannya kah, dari segi bahan dasarnya kah, dan sebagainya. Ini value proposition ya. Kalau di sini contohnya adalah rasa makanan khas tradisional khas Jawa
dimodifikasi berbasis ayam dan ikan dimasak bakar dan garing kali ini ya, garing dengan sambal dan lalapan sayur. Jadi nilai dari produk Anda itu cirinya seperti ini. Ya. Dan kelebihannya kalau di sini dikatakan khas Jawa dan dimodifikasi, khas Jawa modif ya, Jawa tapi dimodifikasi, basicnya bahan dasarnya adalah ayam dan ikan. Gitu. Nah di value proposition ini silakan Ibu Bapak Ibu sekalian jelaskan produknya ya, produk masing-masing. Misalnya kalau saya keripik, misalnya keripik singkong dengan irisan yang sangat tipis, digoreng dengan kering dengan 12 pilihan rasa. Nah ini value proposition seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa jelaskan masing-masing. Kemudian ntar ya customer relationship. Kira-kira untuk bisa memberitahukan kepada pembeli atau konsumen kita itu menggunakan apa gitu kan? Menginformasikan ke customer itu dengan apa? Apa nama usaha kah? Kalau kita misalnya punya usaha yang memang itu orang harus datang ke tempat kita, ke toko kita atau ke restoran kita, berarti perlu papan nama usaha dong ya. Kan nggak mungkin orang nyari restoran ini di mana ya? Orang nyari-nyari kadang nggak ada papan usaha, nggak mungkin, pasti harus membuat papan usaha. Minimal spanduk gitu kan. Itu customer relationship. Atau dengan cara dari mulut ke mulut. Nah, orang ngasih tahu ya dari sana ke sini. Atau bisa juga info dari office boy, asisten beli makan untuk karyawan kantor. Jadi kalau ada office boy yang disuruh beli makan misalnya, diinfokan nanti tolong ya kasih tahu nih ke karyawan di kantornya kalau mau beli makanan bisa ke sini dan seterusnya. Ini banyak cara. Nah kalau yang catering ini dia menjelaskan bahwa customer relationship-nya ini papan nama usaha dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian ya pasti beda kan, tidak hanya papan nama usaha, mungkin ada juga yang menggunakan media sosial kah, dengan Instagram kah, atau mungkin dengan brand ambassador punya orang yang dibayar khusus untuk memperkenalkan produk kita, bisa jadi kan, tidak masalah juga di situ. Kemudian channel ini tempat jualannya itu media jualannya atau tempat jualannya ya, di mana gitu kan. Kalau ini semuanya offline, outlet, dia punya outlet di gedung Kementerian Koperasi dan UKM serta di gedung Kemenkes. Nah kalau kita bagaimana? Apakah ada misalnya berapa cabang kah gitu kan? Di mana saja? Atau kita hanya jualannya misalnya hanya jualan online kemudian sekali ikut bazar di mana di pasar kaget misalnya. Itu channel namanya ya. Atau murni online, berarti kalau murni online dicantumkan misalnya di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada dan seterusnya. Ini channel. Kemudian customer segment, target market kita ini, pasar kita itu siapa? Ini sudah segmented ya. Jadi Anda harus memiliki kejelasan pembeli. Ya jangan sampai sekali lagi saya katakan pembeli Anda siapa? Semua orang bisa beli Pak, itu nggak jelas, ngawur itu, nggak jualan itu namanya. Yang namanya orang jualan itu dia bikin produk atau dia punya produk, dia tahu pembelinya itu adalah si A, si B, si C, punya karakter A, si B, dan C. Mungkin usianya juga, mungkin latar belakang berbisanya, mungkin jenis kelaminnya, mungkin tempat tinggalnya, atau mungkin kebiasaan dan seterusnya. Ini memahami karakter customer. Ada babnya sendiri sih materi ini ya. Materi target market ini ada satu pembahasan yang cukup panjang sebenarnya. Kalau kita ingin memahami lebih detail customer kita masing-masing gitu ya. Namanya profiling. Jadi kita harus mulai memprofilkan setiap pembeli kita. Selama ini yang beli kita itu siapa? Jangan-jangan kita nggak pernah tuh mikir pembeli kita siapa gitu kan. Yang penting ada yang beli Pak, alhamdulillah. Ya harusnya diadakan riset pembeli kita itu dari mana, asalnya misalnya, rata-rata usia berapa, rata-rata jenis kelaminnya apa, dan lain sebagainya. Ini nanti akan memudahkan Anda ketika kita akan iklan atau ingin membuat tools marketing ya. Jadi misalnya Anda bikin promo, tapi karena Anda nggak tahu marketnya itu siapa saja, ada promo blast aja promonya kemana saja gitu kan, ternyata nggak ada yang nyangkut, karena orang-orang yang dapat promo itu ternyata bukan target market Anda, jadi sia-sia pekerjaan Anda gitu kan. Anda jualan misalnya jilbab misalnya, jualan jilbab, Anda lalu bilang, ya semua ibu-ibu Pak. Nah, ternyata pas Anda tawarin, ternyata orang Nasrani, mohon maaf gitu kan, jadi dia nggak beli jilbab gitu kan. Atau misalnya tawarin ke orang-orang yang
sehari-hari nggak pakai jilbab, ya dia nggak akan beli jilbab karena Anda nggak tahu target marketnya bahwa orang yang pakai jilbab itu nanti punya ciri-ciri seperti ini, dan Anda tidak tahu itu, dan Anda hanya sekedar, oh yang penting perempuan saya tahu ada jilbab, nah itu salah. Seperti hanya Anda melakukan kegiatan marketing yang sia-sia. Padahal dalam bisnis itu ada cost marketing kan, kita punya cost marketing, meskipun itu dilakukan oleh kita sendiri, ada biaya marketing. Kalau kata teman saya itu, waktu saya belajar itu, kita jawabin WA, itu adalah cost marketing kita kan, sudah jawabin 1 jam, dia nggak closing, dia nggak beli. Nah, itu ada masalah di apa? Teknik komunikasi kah, ya, customer service-nya kurang jago dan seterusnya ya. Ya kemarin saya lupa ya, saya janjikan untuk membuat webinar mengenai CS Ninja ya. Jadi saya awal tahun 2020 ikut kursusnya Billionaire Store ya, CS Ninja, Customer Service Ninja. Selama 2 hari kita bayar 2 juta ya, hanya untuk belajar bagaimana cara menjawab WA atau menjawab telepon atau berkomunikasi dengan orang lain dan dia harus beli atau dia menjadi beli gitu kan. Misalnya Bapak Ibu sekalian yang nonton di sini semua, saya bagaimana caranya saya menyampaikan kalimat persuasif sehingga Bapak Ibu sekalian beli produk saya. Nah, itu ada ilmunya ternyata. Dan 2 hari saya pelajari itu. Nah, next lah kita agendakan atau kapan ya, satu persatu. Jadi ketika kita membuat segmen customer yang segmented, itu akan lebih enak nantinya. Bapak Ibu sekalian, promosinya ya ke orang-orang tadi itu saja. Ya, jadi tidak melebar kemana saja. Kemana nggak jelas itu ya. Oke. Cost structure. Nah, cost structure ini Anda harus mengetahui HPP. Nah, ini ngitung nih accounting nih, akuntansi. Anda harus tahu HPP, bahan baku dan bahan penolongnya apa saja, bahan baku utamanya apa saja, bahan penolongnya apa saja. Ya, kemudian kita mengetahui juga biaya usaha. Biaya usahanya apa saja? Oh Pak, saya nggak ada karyawan, berarti saya nggak perlu gaji. Enggak, justru Anda yang sebagai pengelola, belum ada karyawan ini, Anda harus digaji juga dari usaha Anda, gitu kan. Tapi kan ini usaha milik saya, nah ini kesalahan kita di situ biasanya, karena merasa nggak punya karyawan, sehingga ya jalan aja biasa. Ya, nggak ada target, yang penting ada pemasukan Pak sehari-hari. Ini kan salah, harusnya kan ada punya target. Karena Anda punya misalnya, oh saya pengelola usaha saya sendiri ini, saya harus dapat gaji 3 juta sebulan dari usaha. Maka Anda harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan 3 juta untuk menggaji diri Anda sendiri. Nah, nanti tambah lagi ketika Anda sudah punya karyawan, Anda harus bekerja lebih keras lagi, disertai dengan karyawan, ya, jadi bersama dengan karyawan, untuk mendapatkan pemasukan yang cukup untuk menggaji Anda dan karyawan Anda itu. Nah, ini terus seperti itu, ya. Perbaiki terus. Dan harus paham cost structure-nya ya, jangan sampai nggak jelas nih biaya usahanya apa saja. Nah, ditulis. Makanya perlu seperti ini tuh untuk agar kita nulis ya. Ketika kita nulis kan kita jadi paham, oh ternyata ada biaya gaji buat saya pribadi, ada biaya sewa tempat, listrik, air misalnya. Penyusutan juga ada. Bapak Ibu sekalian misalnya jualnya online model HP itu berapa lama tahan? 3 tahun kah? Berarti kalau harga HP 3 juta dibagi 3 tahun, per tahun penyusutannya 1 juta. 1 juta dibagi 12 bulan kurang lebih 100.000 lah ya. Jadi setiap bulannya Anda minimal menyisihkan 100.000. Ketika nanti 3 tahun HP Anda ini rusak, bisa beli baru lagi. Jadi jangan sampai ketika waktunya sudah diganti, harus diganti karena sudah expired, masa pakainya atau masa manfaatnya sudah habis, Anda nggak ada duit untuk menggantinya itu kan. Ini harus disiasati. Termasuk mesin-mesin produksi yang kita miliki, entah itu wajan, entah itu kompor gas misalnya, yang memang itu adalah diperuntukkan untuk usaha, dipastikan penyusutannya berapa setiap bulannya atau setiap tahunnya. Ya meskipun nilainya kecil. Ya. Yang terakhir revenue stream, pendapatan dari penjualan makanan di tempat dan box untuk rapat. Nah ini pemasukan dari usaha kita itu apa saja. Nah kalau ini yang catering ini, yang jualan kuliner ini, dia dapat pemasukannya dari penjualan makanan di tempat, dia punya tempat, restoran, dan dari penjualan nasi box untuk rapat. Ditulis, apa saja sih pemasukan dari produk yang kita jual ini, apakah hanya misalnya penjualan di tempat, ataukah ada penjualan di online, kemudian ada jual produk apa saja, misalnya turunannya, itu kan, atau misalnya kalau kita punya restoran dengan kapasitas yang besar, mungkin ada revenue stream lain, penyewaan tempat untuk acara-acara meeting, acara-acara perayaan dan sebagainya, itu kan ada revenue stream juga. Nah ini di list gitu kan, di list. Oh ternyata
potensi usaha yang saya miliki ini punya revenue stream yang banyak ternyata itu kan. Ini gambarannya seperti itu untuk BMC, Business Model Canvas. Bapak Ibu sekalian, silakan bisa mulai membuat sendiri. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanya. Atau nanti kalau misalnya bingung nanti kita coba bahas di kesempatan lain dengan syarat Bapak Ibu sekalian sudah punya, kita kupas satu persatu gitu kan. Untuk yang kelas mentoring yang teman-teman yang sudah gabung dengan saya dari Balikpapan, Surabaya, sama mana itu? Purworejo yang satu kelompok itu. Nah, itu kalau misalnya next kita ketemu lagi bisa disiapkan, kita kupas satu persatu. Tujuannya 2021 ini kita udah ada gambaran mau melangkah kemana gitu kan. Punya kelebihan ini, punya SDM ini, punya cost structure ini, kita sudah paham pengeluaran kita. Makanya caranya untuk bisa menekan cost structure atau bisa menambah profit dengan cara revenue stream-nya harus ditambah, diperkuat lagi. Nah, ketika kita sudah membuat ini dan paham, bisnis plan seperti ini, nanti selanjutnya kita akan mudah melangkahnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya buka pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharingkan selain BMC apa aja boleh juga. Kita bincang-bincang saja. Saya batasi sampai jam 9:30 ya, karena teman-teman di Kalimantan, di Balikpapan, di sana sekarang sudah jam 9.45. Berapa ada yang gabung nggak usah. Saya subscribe dulu. Ya, saya silakan saya buka. Kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing atau apa boleh. Boleh chat, boleh juga dinyalakan saja video atau suaranya ya. Ada yang mau disampaikan? Saya minum dulu. Ini masih pada hidup atau enggak ya? Masih pada online enggak ya? Atau sudah pada tidur jangan-jangan? Masih, Pak. Masih online, Pak. Masih online ya? Ya, tetap aja saya ngomong sendirian nih. Tapi bingung mau nanya apa ya? Ya memang kalau untuk online tapi bingung mau nanya apa, Leh. Ya jadi kalau yang online yang nggak punya produk ya Kak, sebenarnya kan sama kayak saya nggak punya produk yang saya buat sendiri, ya tinggal dibuat saja nanti alurnya seperti tadi. Bentar saya share lagi. Jadi kalau yang online kan bisa dibuat nih key partnernya, saya ngambil barang dari sini-sini, penjualan saya bisa melalui reseller atau melalui media sosial. Kreativitasnya ya saya hanya belanja saja nih, hanya belanja sama masarin aja gitu kan. Maaf saya hanya masarin saja sama mengelola uang arus kas. Key resources-nya apa? Misalnya saya punya waktu, ini kan key resources juga misalnya. Saya punya waktu banyak untuk jualan via online, via Facebook, Instagram dan seterusnya. Atau ya cara yang lain, misalnya Instagram saya sudah punya follower sekian ribu. Ini kan key resources kan. Untuk yang online kan key resource-nya bukan tempat kan, tempat media jualannya, followernya kah gitu kan, atau database WA-nya kah dan seterusnya. Value proposition-nya, misalnya produk saya itu misalnya kalau Anda jualannya macam-macam, berarti value proposition-nya adalah tokonya. Misalnya toko saya ini menjual lebih dari 1.000 jenis produk gitu kan, sehingga apa saja ada, itu value proposition gitu kan. Tapi kalau produknya misalnya tidak banyak, bisa dijelaskan juga misalnya produk yang saya jual ini adalah ini dan produk berkualitas berstandar nasional misalnya dengan izin itu dan sebagainya. Ini value proposition ya. Sehingga kita punya nilai lebih nih di sini. Nilai lebih produk saya adalah ini. Customer relationship-nya ya kalau online ya nggak ada nama ya otomatis ya paling disampaikannya menggunakan WhatsApp misalnya kah atau ada WA bisnis kah atau grup dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan aja sebenarnya sih dengan kondisi usaha kita masing-masing. Kalau untuk promosi herbal bagaimana ya? Kalau makanan kan hampir semua suka, kalau herbal kan hanya tertentu saja mohon masukannya. Kalau jadi intinya gini ya, ketika kita mau jualan itu yang harus kita pahami adalah target market ya, pembeli kita seperti apa gitu sebenarnya sih. Ya, herbal orang yang
kira-kira konsumsi herbal itu seperti apa orangnya, kemudian kebiasaannya apa, tinggalnya di mana mungkin, ya itu kalau sudah pahami itu nanti dapat tuh pembelinya. Contoh misalnya kan herbal itu misalnya orang-orang yang punya gaya hidup sehat, kemungkinan dia ada konsumsi herbal. Atau misalnya orang-orang yang menghindari makanan-makanan atau obat-obat kimia. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Anda bisa melakukan riset, nah, survei. Nah, ini panjang nih ceritanya, ini bab marketing sebenarnya. Jadi, contoh ini, bagaimana cara tahu ya, misalnya bagaimana cara tahu kalau Anda jualan di misalnya di GrabFood atau GoFood, bagaimana cara tahu customer saya itu yang beli di GrabFood atau GoFood itu seperti apa sifatnya atau seperti apa karakternya. Kan kita nggak tahu nih, tertutup kan karena menggunakan aplikasi. Nah, biasanya saya sarankan coba bikin kuesioner atau survei. Jadi sekedar survei aja, misalnya di setiap produk yang Anda kirimkan ke pembeli via aplikasi GoFood itu, cantumkan nomor telepon Anda, silakan isi kepuasan Anda. Nanti di situ nama, ada email, ada alamat, ada nomor HP, lengkap setelahnya. Nah, bagi Anda yang sudah mengisi, Anda akan mendapatkan diskon 10% untuk pilihan berikutnya misalnya. Tujuan sebenarnya adalah Anda ingin mencari atau mengumpulkan data untuk riset, tapi dengan cara yang tadi. Dengan cara seakan-akan Anda sedang meminta mereka untuk memberikan testimoni, tapi tujuan utamanya sebenarnya adalah Anda mengumpulkan data. Next time, ketika setiap customer orang yang beli via GoFood, GrabFood ini sudah mengisi data, Anda punya database kan? Database ini bisa ada analisis, oh ternyata orang-orang yang beli produk saya itu kebanyakan tinggal di perumahan ini misalnya. Oh ternyata mereka rata-rata kerjanya kantoran misalnya, atau rata-rata usianya sekian dan seterusnya. Itu dari situ Anda bisa dapat data. Nah, data hasil riset ini bisa Anda gunakan untuk menyimpulkan kebijakan berikutnya. Misalnya, kalau saya mau bikin produk ini, berarti cocok nggak ya, gitu kan? Misalnya herbal, gitu kan? Mau bikin produk herbal ini, kira-kira cocok nggak ya kalau pasar saya yang selama ini adalah orang-orang seperti ini, gitu kan? Contoh misalnya Anda, Bu Siti Fatimah, produk herbalnya apa ya? Minuman atau apa ya? Saya kurang jelas nih. Seperti ini Ustadz, madu seperti itu. Oke. Nah, sekarang gini, orang yang mengkonsumsi madu itu kira-kira siapa? Cara merisetnya yang paling gampang ya Anda mikir. Kalau nggak mau mikir, cari di Google Riset ya. Di Google ada riset-riset untuk seperti itu ya. Banyakkan orang yang meminum madu itu siapa sih gitu kan. Terus yang ketiga ya tadi lakukan riset seperti tadi, pembeli yang selama ini sudah beli ada riset gitu, di riset. Mereka rata-rata seperti apa? Mungkin oh iya saya untuk menjaga kebugaran harus minum madu setiap hari. Mungkin ada yang punya motif, oh saya ingin mengamalkan sunnah minum madu setiap hari. Ada motif lain misalnya, oh saya punya penyakit ini saya sehingga harus minum madu setiap hari dan seterusnya. Masing-masing orang kan beli beda-beda motifnya gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami. Nah, ketika Anda memahami motif yang banyak itu, Anda bisa menyimpulkan, oh berarti kalau orang yang dia punya penyakit ini, dia harus banyak minum madu ini, gitu kan? Maka Anda akan cari tuh, siapa sih orang-orang yang punya penyakit ini di sekitar Anda atau di Indonesia ini. Nah, kalau di Facebook itu ada pencariannya bisa digunakan, menggunakan Facebook Ads ya, itu di Ads Manager bisa. Tapi kalau misalnya manual, ya tadi lakukan riset. Anda bisa main dan sebagainya. Memang ini riset ini, target market ini biasanya diajarkan di awal ketika orang itu baru mau jualan ya. Setelah membuat rencana bisnis, Anda mau jualan kemana itu sudah membuat riset dulu. Pasarnya ada nggak? Jangan sampai Anda membuat produk atau menjual produk yang pasarnya nggak ada. Ya saya juga pernah mengalami sih, ya. Karena saya mikir ini murah gitu kan, ternyata pasarnya nggak ada. Akhirnya ya nggak terjual juga. Ini kan sering ya. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Syukran. Pak Asep, membuat sarana promosi dengan marketplace penjelasan lainnya bisa dibantu untuk kerjasama luas ini. Oh kalau ini apa ini? Kalau kerjasama, ntar dulu ya Pak. Ya, saya belum ada rencana kerjasama untuk marketplace dan sebagainya. Ini selama ini ya saya jualan via marketplace sama di media sosial aja sih. Ya, jadi kalau misalnya punya sarana promosi, ya silakan bisa
promosikan terlebih dahulu. Jadi kalau kita kalau kita memiliki sarana promosi seperti ini, kekuatannya itu adalah ada di traffic sebenarnya. Traffic ini bisa diukur, bisa dibuat dengan cara promosi. Makanya kalau kembali ke Yujajan yang pernah saya bikin, untuk menaikkan traffic, saya bikin konten. Untuk menaikkan traffic, saya bikin promosi. Entah itu free ongkir, entah ongkir murah, entah bonus apa, itu traffic. Kunci dari setiap website atau aplikasi adalah traffic. Kalau di aplikasi iOS atau Play Store atau apa namanya Android itu adalah berapa banyak orang yang mengunduhnya, menginstallnya. Itu apa namanya, waktu itu saya ikut kursus startup ya, 4 hari bayar berapa ya, lupa saya. Salah satu ciri sebuah aplikasi itu bagus itu adalah dari jumlah orang yang menggunakan, user daily activity, aktivitas pengguna hariannya. Jadi berapa banyak orang yang akses website itu, berapa banyak orang yang menggunakan aplikasi itu, berapa banyak orang yang mendownload aplikasi dan seterusnya. DAU itu, daily activity user ya. DAU itu salah satu tolak ukurnya. Kalau misalnya kita punya aplikasi, kemudian DAU-nya sangat sedikit, itu aplikasinya bisa nggak laku. Makanya Lazada, Bukalapak, Tokopedia gencar-gencaran kan ngasih promosi, Shopee bahkan free ongkir sampai sekarang, subsidi ongkir dan seterusnya. Tapi ketika mereka budgetnya habis atau sponsornya nggak ada, seperti Bukalapak, misalnya mereka turun kan, trafficnya turun drastis, bahkan dikalahkan oleh Shopee dan Tokopedia, ya gitu, balik lagi. Karena kunci di online itu, shop itu adalah traffic. Nah, traffic itu kalau kita pelajari, nanti ada polanya, traffic yang kita buat, traffic yang natural, yang alami, ada traffic yang kita buat dengan cara beriklan, promosi dan seterusnya, ada traffic yang alami. Traffic yang alami ini karena memang orang mencari. Orang mencari ini bisa kita melakukan dengan SEO, search engine optimization, atau kita bantu juga dengan Google Ads. Jadi banyak tuh turunannya nanti kalau kita mau pelajari bagaimana caranya website kita atau aplikasi kita itu trafficnya tinggi. Karena nanti ketika sudah bahas traffic, kita akan bahas mengenai leads ya, leads, baru nanti ke buyer. Itu polanya kayak itu kalau di online shop ya. Berapa orang yang nanya, berapa orang yang melihat, berapa orang yang nanya, berapa orang yang closing. Persentasenya beda-beda. Yang lihat, yang datang banyak mungkin, tapi yang japri belum tentu banyak. Jadi yang japri itu berapa yang closing. Nah, masing-masing ini dari traffic, lead sama buyer, nah itu ada ilmunya ya. Baik itu dari mulai mendatangkan traffic ada tadi iklan, nanti dari traffic ke leads ada menggunakan strategi Google Form, dari leads ke buyer menggunakan strategi customer service. Nah, ini bahasanya udah agak panjang nih, udah melebar teman-teman. Tapi buat ilmu aja sih seperti itu. Ya. Tapi kalau mau belajar lebih dalam ya insya Allah nanti bisa saya jelaskan ya. Saya dulu belajar ini ikut kursus online sih, online di Bandung ya. Pernah juga sih belajar di Bandung seharian tuh. Kurang lebih itu Pak Asep ya. Jadi kalau misalnya ingin promosi aplikasi, saran saya DAU-nya berapa gitu. Kalau DAU-nya daily activity usernya masih sedikit, orang nggak tertarik biasanya. Mau bayar atau berapapun. Makanya di UJCN itu kan saya bebaskan. Bahkan kita kasih 10.000 atau berapa itu kan. Awalnya sih malah dia gratis aja. Cuman kan karena kita develop sendiri dan sebagainya sendiri, kita kenakan biaya. Tapi untuk beberapa website yang saya kelola, untuk marketplace itu tidak saya kenakan biaya. Kenapa? Karena traffic-nya belum tinggi. Kalau traffic-nya belum tinggi, saya nggak berani menjamin ada transaksi di situ. Jajan pun di tahap awal ini masih belum banyak traffic-nya. Harus digenjot lagi dengan promosi yang luar biasa gitu kan. Kalau promosinya sudah kencang, traffic-nya bisa tinggi. Ini untuk mempelajari traffic nantilah next gitu. Oke, ada yang ingin bertanya langsung boleh? Karena malas ngetik misalnya. Saya. Ya Bu, silakan Bu. Maaf ya, videonya nggak seaktif ini posisi ya, Bu. sudah. Begini, kalau saya kan jualan mukena itu kadang ambil untungnya sedikit sekali. Jadi saya susah banget main di promosi, main di diskon dan segala macam. Terus kalau masuk di Shopee juga harganya sudah berdarah-darah ya, saingannya bingung kalau di Shopee, di marketplace gitu saya. Nah, kalau misalnya
untuk naikkan keuntungan gitu gimana ya biar reseller-reseller saya nggak kaget gitu. Biar maksudnya ada space, ada apa? Ada keuntungan yang lebih sedikit biar saya bisa naikkan modal, bisa buat ya itu tadi, buat biaya-biaya kayak mau ganti HP, biaya-biaya buat ganti ruangan, pindah ruangan ke yang lebih besar atau bagaimana gitu. Karena selama ini ya karena ngambilnya terlalu sedikit atau gimana ya? Kok kayaknya sesak Apa deh, Bu? banget gitu. Oke, saya Cara bisa ini. Bisa harga nangkap. cara naikin harga itu biar resellernya nggak kaget gitu gimana ya? Maksudnya saya pengen naikin ininya, maksudnya keuntungan saya tuh pengen dinaikin berapa persen gitu. Selama ini terlalu kecil kalau menurut saya memang saya mainnya di grosir, pengen saya tuh biar cepet. Cuma kadang Oke. kalau lagi masa pandemi gini, jadinya kok susah sekali ya ngambil untungnya gitu. Ya. Oke, Makasih Bu. sebelumnya. Ya, baik. Ini Bu Yuyu namanya nggak salah ya? Saya Iim Ketaro Oh, Purworejo. Iim. Oh, Bu Ya. Iim. Apa namanya? Bu Iim ini Purworejo ya, Bu ya? Ya, betul Purworejo. Ya, oke. Baik. Ini saya ingat ya, di tahun berapa ya? 2018, kalau nggak salah. Saya itu ke Bandung waktu itu, saya diceritain sama Mas Ilham Taufik, beliau salah satu internet marketer. Jadi beliau itu sama timnya merepacking, Bu. Bahasanya merepackaging ya. Jadi mengemas ulang dan membuat brand baru untuk produk sarung celana waktu itu. Jadi pas mau jelang Ramadan, sarung celana itu permintaannya meningkat. Nah, dia beli di Bandung itu pasar apa ya? Pasar baru ya, kalau salah ya Bandung itu ya, saya lupa. Nah, beliau cerita, ya dia beli di pasar Bandung, saya lupa namanya pasar baru, nggak salah. Harga biasa 30-40 ribuan atau 60 ribuan lah sarung celananya. Tapi dia lakukan repacking. Dia bikin plastik dengan sablon brand dia, kemudian plastiknya itu apa bisa ditutup, ada sealernya gitu kan, langsung bisa ditutup itu, ya eksklusif lah, agak mahal plastiknya itu. Kemudian dia bayar model untuk foto produk sarung celana itu, Bu. Nah, dia jual menggunakan Facebook Ads dengan harga 200 ribuan ke atas. Padahal sarung celananya dibeli grosiran di pasar. Tapi karena dia repacking, kemas ulang, foto model ulang, memang ada biaya di situ. Tapi dia cerita nutup semuanya, penjualan meningkat drastis karena orang melihat modelnya bagus, kemudian fotonya oke, lalu kemasannya bagus, maka kelihatan premium. Ya. Dan memang dari segi kualitas sarung celananya juga memang bisa di-upgrade gitu kan. Artinya nggak jelek-jelek murah banget lah. Dia ambil harga yang 60-70 ribuan, dia up dengan kemasan yang bagus dan jual di atas 200. Dia cerita kayak gitu, Bu. Dan penjualannya bagus. Artinya, Ibu bisa lakukan sebenarnya, kalau misalnya mukena Ibu ini bisa di-repacking ya, di-packing ulang dengan brand yang Ibu buat, kemudian Ibu cari model yang cantik luar biasa, ya kayak dulu itu, mukena apa tuh, apa sih yang di Bogor itu ya, dia modelnya selalu orang bule selalu, nggak pernah dia modelnya orang Indonesia itu nggak pernah, karena kan biasanya mirroring ya kayak gitu tuh ya, asosiasi lah gitu kan, orang melihat oh cantik ya pakai mukena, iya modelnya cantik, mukanya biasa aja gitu kan, cuman kan karena orang itu ngelihat seakan-akan dia kalau pakai mukena itu jadi cantik, sehingga dia merasakan oh ini mukena mahal nih gitu. Nah, itu bisa Ibu lakukan sebenarnya. Memang ada modal sih, Bu. Tapi ketika Ibu bisa dapetin pasarnya dengan kelas premium ya, karena sudah Ibu packing ulang dengan kemasan yang bagus dan foto yang bagus, enak tuh. Ibu bisa seakan-akan punya brand sendiri. Itu yang dilakukan oleh Mas Ilham Taufik, Bu, di Bandung. Dan sebenarnya teman-teman yang main startup rata-rata melakukan hal demikian. Dia repacking aja, membuat kemasan baru, brand baru, produknya sama sebenarnya. Cuman untuk bisa melakukan seperti ini butuh modal juga kan ya. Dia harus mencari model, kemudian bayar modelnya, foto produknya harus bagus dan seterusnya, Bu. Itu Bu paling Bu Iim. Nah, coba aja Bu. Iya. Saya sedikit paham nih. Soalnya gini, saya di dekat-dekat saya juga ada teman jualan baju tuh. Kayaknya kalau teman yang satunya
bikin baju itu 200.000 dijual laku dan sudah untung. Tapi teman satunya kok bisa jual 500? Ternyata memang bener, dia foto, dia punya studio, dia promosinya gencar, dan dia tuh bisa ngiklan di Instagram tuh setiap hari bisa jutaan gitu loh, dia ngeluarin uang buat iklan aja, tapi ya penghasilannya banyak. Jadi gitu ya Coach ya. Oke. Iya. Waktu itu saya pernah juga ke Pekalongan ya. Jadi pas saya pulang kampung, saya Pekalongan. Waktu saya nyari daster, saya tanya-tanya di Pekalongan itu produsen daster, pengusaha daster yang terkenal siapa gitu kan. Ternyata ada satu online shop yang dia memang produksi daster dan larisnya luar biasa gitu kan, luar biasa larisnya. Ternyata dia hanya menggunakan Instagram. Saya cek Instagramnya, kekuatan dia ada di foto ternyata. Karena lingkungan sekitar di Pekalongan, dia mungkin produksinya bagus, tapi dia nggak punya model yang cantik, nggak punya tim fotografi yang bagus, dan nggak punya studio. Nah, orang ini dia memiliki semuanya. Dia punya studio, dia kontrak model, dan seterusnya. Akhirnya setiap kali ada produk dasar, berkiblat semuanya ke dia. Ibaratnya ngambil foto dia lah gitu kan, sebagai foto utamanya. Dibandingkan yang lainnya nggak ada modal studio dan seterusnya. Ini menjadi PR juga sih kalau misalnya kita yang nggak punya brand, nggak punya produk, kalau ingin menjual lebih mahal, lakukan cara seperti ini. Ya, dengan syarat ya si pemilik produk itu nggak masalah kalau di repacking atau di brand ulang, gitu, di branding gitu kan. Itu sih Bu. Oke ya. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa eksekusi Bu, memang butuh modal sih, tapi akan keren itu Bu kalau jadi. Bismillah 2021 maju. Ya, 2021 harus maju. Ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ya, memang 2021 ini ya luar biasa, inilah tantangannya buat kita semuanya. Kalau ditanyakan boleh ya. 2021 bagi saya ya kayak maju-maju mundur cantik gitu Coach. Rasanya jadi kayak ini ya. optimis Hari ini gitu. dong ya. Kayak sehari ini dong ya. Ya Pak Ari, monggo Pak Ari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, kalau mohon maaf nih baru masuk ya, tapi coba ngikutin lah ya. Itu kan kalau misalnya repacking atau rebranding gitu ya, itu kan problemnya kan memang harus ada dana gitu ya. Mungkin kalau orang yang punya dana untuk melakukan itu mungkin nggak terlalu problem gitu ya dengan dana yang dia punya. Cuma masalahnya kan kalau UMKM itu kan modalnya kan terbatas tuh. Ya mungkin ada tips lain nggak dengan modal yang terbatas, tapi dia tetap bisa repack, branding, dan produknya bisa tetap booming gitu dengan tantangan di 2021 dengan yang tren ekonominya kan memang tren menurun gitu ya, hampir di semua sektor gitu Mas. Berarti kan nanti, ini kaitannya dengan modal ya, modal. Jadi untuk tergantung nih produknya apa nih untuk merepacking itu kan. Dan sebenarnya oke, kita coba bahas ya. Modal untuk repacking atau rebranding ini yang pertama kan mungkin kemasan ya, yang sudah fix ya. Artinya kita kan nggak mungkin pakai kemasan yang sebelumnya. Nah, kalau kita belinya curah atau belinya grosiran kan rata-rata kemasannya plastik atau sederhana kan. Nah, untuk beli kemasan ini sebenarnya banyak kok Pak yang jualnya itu tidak dalam partai besar ya. Sebagai contoh keripik saya kan ini maklun sebenarnya. Ya maklun. Saya nggak punya pabrik keripik, tapi saya bisa membuat brand teman dekat itu kan. Teman-teman yang di grup mentoring belum saya ceritakan ya. Jadi teman dekat ini brand yang saya bikin untuk produk keripik. Nah ini sedang saya kembangkan agar seperti Kusuka, nanti full color dan sebagainya. Nah setelah saya cari-cari info, ternyata untuk membuat kemasan seperti ini itu banyak yang melayani eceran Pak. Dengan harga nggak sejauh dengan kita produksi kemasan, misalnya bikin cetakan kemasan 1.000, 2.000 dengan kemasan 100, itu nggak begitu jauh selisihnya. Ya selisih 1.000 lah, tapi dengan kemasan yang bagus banget, harga jual kan bisa naik ya, hampir 2 kali lipat itu kan. Artinya keuntungan bisa naik juga. Artinya saya kemarin cari Tokopedia itu bahkan ada yang cetak satuan Pak itu. Untuk mencetak seperti kemasan Kusuka yang full color, kemudian bahannya sangat bagus itu ya, bisa glossy, bisa juga kemilau gitu kan. Itu ada yang satuan, harganya juga nggak terlalu mahal-mahal amat sih. Artinya kalau kita mau ngetes pasar dengan cara itu bisa.
Nah, itu untuk level keripik ya. Kemudian untuk model iklan, itu kita di Instagram itu banyak sebenarnya selebgram yang masih pemula ya. Yang penting dari segi face mendukung biasanya kan, kalau produk kita emang butuh face ya. Tapi kalau produk kita nggak butuh muka ya, yang penting adalah follower, kita bisa menggunakan selebgram-selebgram yang memang followernya banyak. Dan biasanya banyak jasa promosi murah kok itu. Artinya kalau saya boleh bilang model ini ya untung-untungan kita sih Pak cari-cari modelnya ya. Ada yang waktu itu saya pernah nanya untuk foto jilbab itu ada yang model mau dibayar 50.000 per foto. Ya artinya ya kita misalnya pakai aja lah dua kali sesi foto lah 100.000 gitu kan. Sisanya kita jilbabnya fotoin biasa aja tanpa model kan bisa juga ya pelan-pelan aja gitu. Ya memang kalau sudah menyangkut uang, kemudian kita ingin mengupgrade dengan kapasitas dalam artian di branding, ya mungkin kalah ya dengan perusahaan-perusahaan yang besar atau UMKM yang sudah besar. Tapi tadi yang saya sampaikan bisa disiasati dengan skala produksi yang kecil atau minimalis lah. Kalau saya sudah lakukan riset harga itu di Tokopedia Pak, banyak tuh Tokopedia Pak. Atau kalau herbal terakhir kan lagi rame nih herbal itu Kistul Hindi. Kistul Hindi itu kan ada dua ya. Mungkin kalau Pak Ari kan main herbal juga. Kemarin saya diskusi sama teman-teman di herbal itu yang main di nasional. Kistul Hindi itu ada dua pola impor. Semuanya dari impor sih dari India. Tapi ada dua. Ada pola yang impornya sudah dalam bentuk botol. Ya. Jadi dari sana masuk dibotolin. Ada yang pola diimpor dalam bentuk curah, dalam artian kiloan gitu ya, 2 kilo, 3 kilo. Sama sih, bahannya sama, cuman yang curah atau kiloan ini di Indonesia di repacking. Nah, untuk repacking itu saya tanya, memang biayanya murah Pak? Iya, tinggal bikin stiker kecil, botolnya juga 100 gram murah gitu kan. Nah, terus udah selesai gitu aja. Artinya kalau kita, jadi ini saya buka aja lah misalnya, curahnya Kistul Hindi 1 kilo itu di harga 65.000, sekilo 65.000 loh itu curahnya. Tapi ketika di repacking, kalau Bapak Ibu sekalian tahu, Kistul Hindi itu saya jual satu onnya 200.000. Satu onnya 200.000 itu sekilonya berapa tuh 2 juta kan? Padahal modelnya cuma 65.000. Itu luar biasanya di packing. Ya, yang tadinya beli curah diplastikin doang, dengan dibotolin, model botol kan nggak mahal, paling satu botol. Saya dulu pernah jualan hand sanitizer itu satu botol 1.800 atau yang bagusan 3.000 lah. Ya. Sama stiker paling 500 ya, itu mah 5.000 rupiah gitu kan. Artinya untuk 100 gram Kistul Hindi itu kalau kita belinya curah dari luar negeri, hitungannya itu paling cuman berapa? 10.000 tambah 5.000, 15.000. Tapi kita jual di angka 200.000. Nah itu luar biasa kan? Repacking itu luar biasa. Bisa menaikkan harga. Itu beberapa contoh saja Pak, bisa disiasati dengan cara itu ya. Atau kalau mau ya untuk awal-awal bisa joinan sebenarnya. Ini dilakukan beberapa teman yang di koperasi, dia join. Ya resikonya menjadi merek bersama Pak. Misalnya nih kita mau repacking, misalnya ada yang jual apa ini? Misalnya pizza. Bu Fatir Rahman ini jual pizza Mas saya. Pizzanya merek apa ya Bu ya? Nah, itu pizzanya misalnya mau kita di packing gitu kan. Misalnya menjadi pizza apa gitu kan, pizza X lah gitu. Nah, kita patungan bareng-bareng bikin kemasannya. Jadi kita seakan-akan bertiga atau berempat tuh masarin bareng-bareng gitu. Karena kita belum bisa masarin sendiri dengan modal sendiri. Nah, itu bisa sudah lakukan patungan. Jadi owner dari brand ini bertiga atau berempat. Jadi berempat orang inilah yang dia masarin. Ya dia bangun jaringan sendiri tapi bersepakat harganya tidak diganggu gugat. Itu contoh saja ya contoh. Oke ya Pak Ari ya. Saya tinggal eksekusi. Saya udah lakukan sih di belum pernah coba kali ya. Ini apa? Ini produk saya nih. Nggak kelihatan ya. Nah ini masih sederhana ya ini ya, karena belum saya repacking dengan full color ya. Ini saya sedang riset
desain dan sebagainya. Sebenarnya sudah sih, kemarin sudah tanya-tanya harga dan sebagainya, tapi saya belum melakukan. Tripik ini isinya 180 gram. Saya cuman bikin stiker aja sih, bikin stiker. Nih, stikernya gini. Sebenarnya kan kalau keripik tanpa stiker, itu kan biasa aja gitu kan. Nah, saya tambahin kelebihannya di stiker aja. Nah, dengan ada stiker ini, saya bisa jual, ada beberapa tempat yang saya jual di angka 12.000, ada yang bilang 15.000 masih masuk, tapi kalau di sini saya jual Rp10.000. 180 gram ini, saya punya 6 rasa, saya jual Rp10.000. Banyak isinya. Tapi kemarin sedang saya riset juga, akan saya jual 100 gram, tapi harganya 15.000 sampai 20.000. Tapi kemasannya saya ubah jadi full color seperti kita beli snack Kusuka itu kan. Nah, kalau ini kan mungkin anak-anak muda membawa ginian kurang nyaman lah gitu kan. Ini kayak keripik orang tua gitu kan. Nah, tapi kalau nanti saya di packing, saya bikin kemasan yang baru, full color seperti Kusuka, saya jual di angka 18.000 masuk, karena kontennya, bidikannya itu bukan pada isi, bukan pada rasa, tapi pada gaya. Nah, nanti masuk ke branding nih, tema branding. Branding itu kan yang kita bidik itu adalah bukan isinya. Isinya sih biasa saja. Keripik singkong ya kayak gitu-gitu aja, nggak ada perbedaan. Tapi orang membeli keripik singkong ini dengan harga mahal mau gitu kan. Karena apa? Karena dia merasa kemasannya bagus, brandingnya dapat gitu kan. Nah, ini salah satu branding di kemasan ya. Nanti ada branding di rasa. Orang udah mikir pokoknya teman dekat itu semuanya enak produknya. Itu kayak saya punya produk namanya Apro. Apro itu sabuk bonceng anak. Sabuk bonceng anak itu setiap dia bikin produk apa saja selalu bagus. Karena sudah terbranding. Produknya Apro itu selalu berkualitas. Dia mau bikin, waktu itu dia sekarang bikin sajadah, dia bikin sabuk bonceng anak, sabuk bonceng multi, dia bikin juga dompet dan macam-macam, tas juga. Semua produk Apro itu berkualitas. Karena apa? Karena dia sudah nge-branding dirinya itu, produk dia itu berkualitas. Ada juga yang nge-branding kemasannya, rasa sih biasa aja, tapi kemasannya dapat gitu kan. Kalau Anda misalnya ke Starbucks, ya yang pernah mungkin, rasa sih ya kopi biasa gitu kan. Saya pernah dibeliin ya rasanya gitu-gitu aja. Bahkan saya termasuk yang kurang suka dengan Starbucks rasa kopinya gitu kan. Tapi karena brandingnya itu sudah ini kopi mahal, kopi keren gitu kan. Kopi tempat nongkrong yang paling keren lah gitu kan. Maka dia mahal harga jualnya. Nah, nanti kita main lagi tuh. Kalau kita main di branding, investnya lebih mahal kan. Invest branding itu kan iklan, biaya marketingnya tinggi. Seperti hanya ya kayak Indomie seleraku. Nah, untuk membuat kata seleraku, nge-branding bahwa Indomie itu seleraku dan sebagainya, itu kan butuh konsep. Ada sih konsep branding, tapi saya belum pernah belajar untuk materi ini, ya, jadi belum berani share. Kalau mau ikut kelasnya Pak Subiakto itu, bayar 5 juta untuk 2 hari, Sabtu Minggu, Jumat Sabtu biasanya. Itu kalau mau ikut kelas branding situ. Tapi saya belum pernah ikut sih. Jadi saya hanya sekedar cerita dari pengalaman yang saya pelajari otodidak aja gitu. Itu ya, jadi iklan ya. Oke, ada lagi nggak? Pak Arinya udah nggak ada. Oh, masih ada di sini. Lagi boleh, Pak? Oh iya, Pak Ari, silakan. Ya, ini tips aja gitu ya. Ini kan kalau pandangan saya kan dengan masa pandemi ini itu kan memunculkan tren bisnis yang baru dan memang harus dicermati gitu ya. Kenapa? Karena memang secara fakta itu memang income orang kan memang banyak menurun nih Pak. Iya betul. Ya. Kita kan pengen berbisnis yang memang dia dibutuhkan, tapi juga sesuai sama kondisi orang yang memang yang kondisinya seperti ini gitu kan. Nah jadi kita pengen, nggak maksud saya jadi tipsnya apa gitu, jadi memilih produk atau bisnis yang memang sesuai sama kondisi yang kekinian gitu, supaya nanti jangan sampai kita sudah milih produk, kita sudah berinvestasi untuk berpromosi dan sebagainya, ternyata respon orang nggak terlalu bagus karena memang kondisinya memang seperti ini gitu. Oh, ini sama aja saya disuruh mikir gitu ya. Sama aja orang nanya, Pak, sekarang bisnis yang paling bagus apa? Yang kalau jawaban umum tuh gini, bisnis yang kamu jalankan, bukan bisnis yang kamu pikirkan gitu kan katanya. Jadi kalau ada yang nanya, orang-orang yang baru mau bisnis, biasanya Pak,
sekarang kalau jualan yang bagus apa ya? Iya jualan yang kamu lakukan, bukan jualan yang kamu pikirkan doang gitu kan. Tapi kalau saya sih gini Pak, pertama saya lihat masalah di masyarakat apa itu. Karena bagi pebisnis itu kan masalah itu peluang bisnis gitu kan. Jadi kita harus jeli masalah masyarakat itu apa, itu peluang bisnis. Kayak gini misalnya sekarang itu kan apa ya? Kemarin sih saya udah ada 2 bisnis yang akan saya rintis ya, akan saya buka di Januari ini, 2 bisnis baru dan semuanya tanpa modal ini, saya cerita aja gitu kan. Satu mie ayam insya Allah, satu lagi jasa pengiriman. Jadi kalau saya ngelihatnya masalah di sekitar kita apa, itu peluang bisnis. Ya intinya gitu aja. Nah tinggal nanti dicari masalahnya. Atau kita yang jeli melihat masalahnya. Caranya gimana cara melihat masalah gitu kan? Ya kita lihat percakapan seseorang, keluhan seseorang gitu kan, kesulitan seseorang, itu kan peluang bisnis sebenarnya. Orang misalnya gini, ya pasar online itu kan kalau mau dibisnisin luar biasa sebenarnya gitu kan. Pada waktu awal pandemi orang kesulitan nyari makan keluar sebagainya, saya misalnya kalau saya mau, saya buat pasar online yang mau gabung bayar misalnya 100.000 gitu kan selama setahun atau seumur hidup gitu kan. Selesai karena orang lagi banyak butuh belanja diantar gitu kan, nggak mau keluar dan seterusnya. Itu peluang, makanya saya bikin pasar online, itu peluang bisnis gitu kan. Peluang bisnis kenapa? Karena melihat masalahnya adalah saat pandemi orang pada nggak keluar rumah atau bahkan yang jualan offline sepi, nah maka perlu nganter-nganterin. Gitu. Ini peluang. Peluang lainnya apa? Ya harus dilihat sih masalah-masalahnya. Nah saya biasanya melihat masalah itu dari percakapan di grup WA. Jadi grup WA itu saya punya ratusan grup WA, tapi rata-rata saya baca sih. Rata-rata saya baca, hampir semuanya saya baca. Khususnya grup-grup WA yang aktif ya, yang orangnya itu bertambah keluar masuk. Tapi kalau yang statis biasanya saya nggak terlalu suka karena di situ ya biasanya hanya hahi doang. Nah kalau yang aktif itu di setiap percakapan itu biasanya ada curhatan. Nah curhatan itu kan keluhan biasanya kan. Jarang orang curhat, saya baru dapat warisan tanah nih, jarang. Tapi orang biasanya curhat masalah biasanya, masalah yang dihadapi. Nah masalah orang itu adalah peluang usaha bagi pebisnis. Itu kuncinya Pak. Misalnya, saya barusan ngurus ini nih, ngurus SIM, ngantri macam-macam. Nah, jasa pengurusan SIM kita buka aja gitu kan. Kalau mau ngurus SIM boleh ke saya aja, nanti bayar sekian selesai. Nah, daripada repot. Karena orang itu kan rata-rata maunya nyaman gitu kan, nggak mau repot ini itu dan sebagainya. Maka ketika sedikit repot aja dia langsung mengeluh, dia curhat. Nah, curhatan itulah peluang bisnis sebenarnya. Tangkap itu. Nah, kalau saya di kantor, saya ngelihatnya gini, ketika ada percakapan, enak nih, kayaknya makan mie ayam ini, langsung aja saya jual mie ayam gitu. Saya langsung tangkap peluang itu. Ketika ada orang butuh apa, ya memang sih kalau dibilang kok jadi palu gada Pak, ya yang penting dapat uang. Dalam kondisi pandemi ini sales yang penting, bukan branding gitu kan. Kalau saya sering sampaikan ke teman-teman itu, udah nggak usah mikirin bisnis kita terkenal dan sebagainya, yang penting duitnya dapat gitu kan, daripada terkenal nggak ada duitnya. Maka ketika ada orang butuh sesuatu, ada orang yang mencari sesuatu, atau ada orang yang mengeluhkan sesuatu, tangkap aja Pak, tangkap tawarin. Jadi dibisnisin semuanya. Kayak kemarin tahun baru saya nangkep peluang kan, saya jualan ayam ungkep. Alhamdulillah tuh 40 box sisa 2 sehari itu. Ya lumayan lah bisa buat jajan gitu kan, tadi sama jajan. Karena orang tahun baru kan pasti bakar ayam kan. Jadi gitu, bakar ayam, bakar jagung, mungkin berarti kan di situ ada peluang apa? Mungkin ada peluang tempat bakarnya itu, sosis kita juga bisa jualan kemarin ya, terus ayam juga, kemudian jagung juga, apalagi itu hal-hal yang bisa dijual saat kebutuhan orang meningkat itu menjadi peluang usaha kita. Tapi harus cepat. Kalau kita lambat dikit, ya akhirnya nggak dapat tuh peluangnya. Nah kalau sekarang itu di herbal lagi naik daun tuh, kistul hindi, madu, habatus sauda, cair, jahe merah. Nah, saya bikin tuh semuanya. Alhamdulillah tuh seminggu itu kemarin kistul hindi laku 100 botol seminggu. Belum madunya, belum ada madu campur kistul hindi itu nggak sampai 50 sih, tapi habis sisa 1 atau 2 doang. Artinya peluangnya lagi bagus sih. Kenapa bagus? Karena banyak orang kena COVID kan. Jadi sekali lagi, kesulitan orang, keluhan orang, penyakit orang itu peluang bisnis buat pebisnis gitu.
Itu peluang. Jadi ketika melihat banyak orang sakit nih, itu kan, Anda bisa jualan, bisa juga bikin event misalnya, yuk kita bantu teman-teman yang COVID dengan mengirimkan obat-obatan, harganya sekian. Tapi Anda sudah menyediakannya gitu, kita sudah menyediakannya. Misalnya paket bantuan COVID sendiri Rp200.000 adalah isinya habatus sauda, kistul hindi, madu, gitu kan. Padahal sebenarnya itu produk-produk yang Anda jual juga, tapi kan kita sekaligus bikin promosi untuk menawarkan mereka yang terkena COVID kan, bisa kita kirimkan langsung dan seterusnya. Ini pola-polanya gitu. Ya, saya tangkap tuh peluang. Oh, COVID lagi merah nih, ya saya langsung hubungin supplier herbal, Pak kirimin kistul hindi, madu, paling mazidun ya, itu yang madu campur kistul hindi, kirimin jahe merah, ya. Tadi datang 5 bal 720 saset, itu kejar karena COVID lagi naik-naiknya. Nanti kalau COVID sudah turun ya jangan stok lagi gitu. Itu sih Pak. Itu jadi cepat melihat peluangnya. Memang harus banyak ini sih, banyak mikir ya, banyak mikir apa sih yang bisa dijual lagi. Ya, itu Pak. Nah ini mau sekarang kan musim pernikahan udah mulai banyak nih. Itu menjadi peluang juga. Makanya kalau si yang ngaji sama saya si Ipang itu saya bilang sudah mulai naik daun nih pernikahan, harus bikin tim, harus menyediakan jasa fotografi yang lebih banyak. Karena pernikahan pasti butuh jasa fotografi, butuh jasa rias dan sebagainya, harus dibidik juga itu masalahnya. Tangkap peluang itu. Nanti liburan sekolah ini meningkat khitanan, sunatan gitu kan. Saya belum melihat tuh di grup pasar online yang menawarkan paket sunatan atau paket syukuran sunatan dan sebagainya. Misalnya paket sunatan itu sudah termasuk syukurannya 1 juta all in misalnya. Belum ada tuh saya lihat. Padahal itu peluang liburan ini kan, libur panjang ini kan biasanya orang banyak nyunatin anaknya kan, itu peluang lagi. Jadi cepat mengambil peluang sih intinya gitu. Jangan nanti lah. Nah itu kalau kita jeli dapat tuh. Nanti kalau sudah peluangnya sudah turun ya jangan ambil lagi, dilepas saja Pak, daripada nanti nggak laku lah produk kita itu. Itu Pak Ari. Mudah-mudahan mencerahkan ya, nambah. Ya, cuma memang pengen semuanya itu skill kita terbatas gitu, Pak. Ya, memang. Karena kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Risiko banget. Ya, berkolaborasi, Pak. Saya jualan mie ayam itu kan bukan saya jualan. Jadi, saya lakukan kolaborasi, Pak, dengan teman di Bojongsari yang dia punya kemampuan bikin mie ayam yang enak gitu ya. Saya datang ke rumahnya, saya tawarkan, kita kolaborasi. Saya siapkan tempatnya, Anda siapkan mie ayam dan sebagainya. Jadi nggak harus selalu kita semuanya. Memang kemampuan ilmuannya kan terbatas ya kita ya. Makanya sinergi dan kolaborasi Pak. Kayak herbal kan saya nggak punya nggak punya kemampuan jualan herbal sebenarnya kan. Cuman ada teman-teman supplier herbal, saya kontak dia mau supply, bayar tempo seminggu, why not itu kan enak gitu kan. Ayam bekakak ini juga kita bayar setelah laku. Jadi sebenarnya produk-produk yang ada di rumah saya itu ya banyaklah yang tidak saya modalin sebenarnya. Mereka kolaborasi, mereka senang kalau kita jualin gitu kan. Nah, tinggal kepercayaannya aja. Artinya kita sanggup nggak ngejualin gitu kan. Nanti kalau mereka nggak yakin ya kita harus belajar lagi marketingnya. Jadi kuncinya kolaborasi Pak. Dan memang harus silaturahmi ya, itu memang kunci rezeki di situ ya. Jadi saya kalau libur itu biasanya main ke UKM sini, main ke UKM sana, sekedar ketemu ngobrol apa yang bisa dikembangkan bisnisnya ya. Kayak kemarin UKM Bojongsari ngirim tahu isi gitu kan Pak, saya mau ngirim 15 pack itu mau buat apa Bu? Bapak jualin deh, saya kirimin aja. Ya udah saya terima aja, orang suruh ngejualin doang kan. Udah gitu dikasih tester kan gratis enak. Besok saya juga apa? Oh bukan ya. Besok saya juga mau ke itu produsen donat. Kita mau kolaborasi di sana. Apa yang bisa dikerjasamakan. Jadi memang ketika hari-hari kosong aktif, kita harus aktif bersilaturahmi. Yang penting protokol kesehatan dijaga, itu aja sih. Jangan sampai mengabaikan itu ya. Jadi masker pakai terus, kondisi selalu pakai hand sanitizer itu aman insya Allah. Ya bukan berarti kemudian kita mengurung diri tidak mencari peluang-peluang rezeki ya. Ya kalau emang kita terpaksa harus mengurung diri, bisa menggunakan online seperti ini kan nggak masalah. Bisa diskusi peluang rezeki apa yang bisa dikerjasamakan dan seterusnya. Boleh. Atau kalau ada yang mau jualin produk-produk yang dititipkan ke saya juga nggak masalah. Nanti tinggal kita sharing aja kan. Saya buka reseller kan free, reseller frozen food, ayam bekakak, kemudian ada herbal juga. Saya open aja karena memang kayak tadi barusan datang produknya ke Pak Asep itu kan 100 kistul hindi, itu senilai 11 juta rupiah. Saya nggak modal sama sekali, dikirimin dari Tangerang itu kan.
11 juta rupiah loh. Itu kalau modal saya juga nggak berani lah modalin 11 juta untuk herbal doang. Kemarin madu 9 juta rupiah. Kirimin dulu seminggu lebih saya baru bayar tadi pagi. Jadi harus kolaborasi gitu kan. Ini banyak nih teman-teman yang mau nitipin produk, cuman kan masalahnya adalah mereka percaya nggak ketika kita dapat itu bisa jualin atau enggak gitu kan. Nah itu butuh latihan marketing terus-menerus. Terus belajar marketingnya biar semua orang percaya nanti kan, percaya ke kita, tanpa modal pun kita bisa jualan. Nah ini kendalanya kan kita modal terbatas, kemampuan marketing juga terbatas ya, sehingga jarang orang percaya nitipin produk kita. Tapi kalau ada yang mau ngejualin juga silakan aja. Nanti saya supply produknya bisa, dropship bisa kok. Itu Pak Ari ya, mudah-mudahan sedikit membantu ya. Memang sih kalau kita ngobrol seperti ini jadi banyak yang bisa tersampaikan ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Sudah 9:30. Kalau misalnya untuk teman-teman yang di grup mentoring, nanti saya tugaskan untuk membuat BMC ya. Saya dampingi untuk pengerjaan BMC-nya karena komitmen saya untuk teman-teman yang ikut grup mentoring ini adalah bisa lebih baik bisnisnya ya, terstruktur, kemudian ada kemajuan lah ya. Jadi nanti BMC-nya dibuat, nanti kita bahas, mudah-mudahan kita ada waktu untuk pembahasan satu persatu BMC-nya, sehingga 2021 ini kita bisa merencanakan yang lebih baik gitu ya, tidak asal-asalan. Harus mulai diperbaiki lah. Mungkin kalau tidak ada lagi yang mau tanyakan? Bapak, saya mau tanya dong. Iya, ini siapa ya, Oppo A5s ya? Saya Reni, Pak. Oh iya, Bu Reni yang jual roti ya, saya? Iya, betul. Iya, betul. Nah, silakan Bu. Ya, Pak, saya mau tanya. Inspirasi pembuatan kemasan desain atau logo itu bisa didapatkan dari mana saja ya, Pak? Berarti yang Ibu tanyakan seperti apa kemasannya gitu ya nanti ya, desainnya gitu ya? Iya, betul. Saran saya, Ibu mulai melakukan survei kompetitor-kompetitor roti sejenis, Bu. Karena itu akan mempermudah kita membuat analisanya. Karena setiap desain itu punya makna biasanya. Warna itu punya makna. Kemudian lakukan atau mungkin punya logo dan sebagainya punya makna, tidak asal ya. Itu saran saya, Ibu lakukan riset. Jadi cari foto-foto produk sejenis, Ibu bisa ada gambarannya, ya ketika nanti mau didesain sendiri atau diserahkan ke tukang desain, paling tidak ada gambaran. Nah, biasanya yang perlu dipikirkan itu adalah yang ingin Ibu tonjolkan apa itu kan. Apakah di volume, apakah di rasa, apakah di harga, apakah di bentuk, dan seterusnya. Nah, nanti di desain itu ada gambarannya itu. Untuk misalnya, kalau Ibu mau fokusnya di brand, berarti cukup logo brandnya saja, logo mereknya saja cukup. Nanti kemasan rotinya standar semuanya. Contoh misalnya Blitok. Blitok itu kan yang penting logo Blitoknya udah terbranding dengan baik, rotinya semua dikemasan pakai Blitok, selesai itu kan. Nah, tapi kalau misalnya Ibu punya sasaran, oh roti ini nanti marketnya ini macam-macam dan sebagainya, fokusnya di desain kemasan luarnya, nanti beda lagi. Nah, silakan cari pembandingnya di internet aja, cari pembandingnya. Buat gambaran sih Bu sebenarnya. Iya. Kalaupun Ibu mau create sendiri juga nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kalau ada referensi kan paling tidak ada gambaran. Ya. Iya. Oke. Rotinya belum ada kemasannya bagus ya bukannya ya? Belum, masih milih-milih, masih baru ini kan. Masih Oh, nyari-nyari. segera bikin aja Bu, berproses aja Bu, jangan langsung besar saran saya. Dalam artian mungkin sementara pakai stiker atau pakai sablon satu warna. Nanti ketika sudah mulai banyak, Ibu mulai bikin lagi pakai apa, misalnya pakai full color. Dan sebenarnya pelan-pelan aja Bu, jangan langsung lompat yang bagus itu ya. Karena nanti kalau misalnya nggak diterima masyarakat, sayang gitu kan. Pelan-pelan aja metamorfosisnya ya, berubahnya dikit-dikit. Dari mulai kemasannya sudah ada tulisannya, kemasannya mungkin sudah disablon ya, kayak roti Mariamnya Kamal itu kan dulu saya ingat pakai sablonnya luntur, ganti pakai stiker gitu kan. Nah, stikernya mungkin lama-lama terkelupas, mungkin diganti lagi pakai apa, saya nggak tahu. Tapi intinya
melakukan inovasi terus-menerus karena customer itu bosen cenderungnya. Kayak gini-gini mulu itu kan lama-lama bosen juga. Nah, tapi kalau apalagi kuliner ya. Kalau saya pernah baca risetnya itu, McDonald itu setiap berapa bulan sekali ngeluarin produk baru setahu saya. McDonald, KFC itu 2 bulan atau 3 bulan sekali ya. Kalau salah dia ada produk baru selalu. Selalu dia bikin inovasi baru. Karena customer itu dia ingin pertahankan yang sudah ada sama ingin mencari customer baru. Makanya dia bikin inovasi produk terus. Nah itu penting tuh buat teman-teman yang main di kuliner, jangan cuman itu aja. Nanti produk konsumennya bosan biasanya jenuh. Iya. Ya kita pelajarilah. Sesekali bolehlah main ke McDonald hanya untuk pelajari pola mereka bikin inovasi produk ya. Datang ke sana, lihat produknya, difotoin. Bulan depan datang lagi ada yang baru nggak, bulan depan apalagi kalau nanti kita ketemu nih, oh ternyata dia setiap bulan ada produk baru, ada inovasi baru. Nah itu berarti yang harus dilakukan oleh para UKM, inovasi itu tidak harus sesuatu yang baru banget ya, bisa dikreasikan sedikit, misalnya roti isi ini tambahin isi ini gitu kan, itu bisa dimix kan, sehingga orang juga ingin merasakan produk baru itu yang biasanya makan roti ini, oh ada produk baru nih, varian baru, dia coba lagi. Itu sih Bu saran saya. Inovasinya Bu, ya memang hampir semua usaha sih mau dilakukan inovasi ya, tapi untuk kuliner ini kalau kita bercermin pada McDonald sama KFC, dia berapa bulan sekali inovasi dia pasti ada produk baru. Oke deh Pak, makasih banyak ya Pak ya. Ya sama-sama Bu. Masih stiker aja sih Pak, masih cuma stiker aja, belum sabun-sabun yang full color belum. Oh gitu, ya tinggal nanti diperbaiki kemasannya sama pemasarannya Bu. Kalau teman saya UKM Tapos itu dia memasarkannya di rumah sakit Bu. Nah itu namanya Pak, caranya gimana Pak ya kalau pemasaran itu loh Pak? Saya kan cuma hanya di sini saja nih Pak, cuma hanya di Pak BSI saja, belum sampai keluar maksudnya. Paling cuma Tagagolop aja sih sama Melati, masih situ aja sih Pak, belum sampai ke mana-mana gitu belum. Oh, sebenarnya sih ini kalau saya lakukan ini materinya coaching ya. Coaching itu kita membahas mengenai sampai detail ya. Kalau dulu di waktu saya kerjasama dengan dinas itu kita sediakan waktu 1 UKM itu setengah jam untuk membedah semuanya. Ya termasuk ini kan coaching, bagian dari coaching nih. Pasarnya mau dikemanain itu kan. Nah salah satunya itu kalau Green Bakery yang di Tapos itu UKM yang pernah saya bina itu dia memasarkannya di rumah sakit. Salah satu yang saya sarankan dia bikin marketing pakai motor tuh, jadi keliling-keliling dia menawarkan produknya untuk disuplai ke rumah sakit, karena rumah sakit kan cenderungnya makan yang sehat ya, dan orang yang datang menjenguk biasanya kan cari yang simple, roti paling gampang gitu kan. Nah kemarin saya sarankan kuasai semua rumah sakit di Depok, itu akan lumayan penjualannya. Nanti setelah Depok selesai ke Jakarta dan seterusnya. Saingnya pasti banyak yang existing udah banyak, tapi kalau kita punya nilai lebih pasti masuk juga sih. Ya gitu sih Bu. Harus membuat targetnya dulu Bu. Ibu targetin kemana? Atau Ibu mau main di komplek, hitung berapa komplek di Depok atau di Sawangan dulu deh. Di Sawangan ini ada berapa komplek perumahan, Ibu baru masuki semuanya. Itu namanya brutal marketing ya. Brutal marketing kayak gitu. Jadi kalau brutal itu ibaratnya tabrak semuanya lah. Oh di Sawangan ada misalnya 150 perumahan dari mulai klaster kecil sampai klaster besar. Maka Ibu punya data listnya, targetin sehari harus 1 perumahan posting. Gimana caranya gitu kan? Ya masukin aja misalnya pingin ketemu di majelis taklimnya kah, atau pingin masuk di musola atau masjidnya kah, atau melalui satpamnya kah, atau melalui RT-nya kah, Ibu masuk ke situ, brutal marketing namanya. Setahun targetin selesai semua komplek perumahan di Sawangan, merambah ke Pancoran Mas, ke Bojongsari dan seterusnya. Nah itu cepat Bu kayak gitu. Oh gitu ya. Nah itu pola yang dilakukan teman saya di Cimahi. Ya Cimahi dia melakukan seperti itu. Nanti kapan-kapan saya share deh, itu lebih detail lagi. Boleh dong. Brutal marketing namanya. Brutal marketing boleh dong Pak, nanti saya Ya tema enaknya sih kalau gitu offline ya, jadi saya bisa langsung jelasin, menggambarkan. Tapi kalau enggak ya nanti online. Karena open itu kalau lagi waktunya nganter-nganter suka repot ya Pak. Iya memang sih gitu. Nah nanti kalau sudah mulai pasarnya sudah terbentuk Bu, Ibu harus punya kurir. Apalagi kan itu sering diantar-antar kan. Nah kurir ini bisa nanti per piece berapa dapatnya gitu kan, dari bagian roti. Jadi ngitungnya jangan per bulan, per roti aja. Per roti misalnya dapat 200 perak atau 100 perak, tergantung bagaimana. Atau kalau mau per bulan ya
berarti sudah fix volume pengantarannya banyak gitu kan, suplainya banyak. Itu banyak sih bisa didetailkan lagi ya nanti di strategi marketing, atau kapan-kapan saya undang produsennya Saza, dia yang produksi cireng sebulannya 0,5 miliar ya, cireng 0,5 miliar, itu luar biasa. Dia polanya gitu, polanya siapa itu, berbanyak keranjang dia, jadi dia suplai ke banyak supermarket, tujuannya biar perputaran volume produksi besar. Jadi dia nggak main retail sendirian, dia mainnya di supermarket dia masukin semuanya. Nah itu Saza, Bu Erni, orang Bojong Sari. Makanya teman-teman para UKM itu harus sering main ya, tanya-tanya mereka yang sudah sukses, yang sudah besar. Nah besok tuh saya mau main di donat nih, donat di Pancoran Mas, dia luar biasa, udah besar banget lah produksi donatnya. Kalau mau ikut ya nanti bisa ke sana, main ke home industrinya dia, sudah skala besar produksinya itu. Dia berdiri dari nol, dari kecil juga sih sama. Nah gitu Pak ya. Oke ya, Bu Rani. Makasih Pak. Ya sama-sama. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada cukup. Assalamualaikum, saya Ustaz Hairul. Waalaikumsalam. Ini Pak siapa ya? Maaf. Solikin. Oh Pak Solikin, silakan Pak. Ya. Pak, saya mau nanya ini satu aja mengenai kemasan ataupun branding tadi. Itu memerlukan izin enggak sih kalau kayak gitu tuh? Izin ya Pak? Nah, ini karena kan apa itu ya, Pak? Terkait makanan gitu loh. Itu mungkin kan kadang kalau makanan tuh suatu saat ada kasus atau ini kan biasanya kan berbuntut ke situ. Itu kalau kita masih partai kecil gitu, apakah kita perlu izin juga nggak sih mengeluarkan kayak gitu tuh kemasan terus branding gitu tuh istilahnya? Oke. Ya, itu ya Pak. Ini kaitannya dengan legalitas sih Pak sebenarnya. Kalau izin itu legalitas, jadi tidak ada hubungannya dengan kemasan sebenarnya. Cuma di kemasan itu memang ada standar. Kalau kita belajar nanti packaging itu nanti ada standar apa saja yang harus dicantumkan di kemasan, tidak hanya sekedar logo, tapi nanti ada nomor izinnya, PIRT-nya, atau kalau dia frozen food dia menggunakan BPOM MD, kemudian halalnya, nomor halalnya ada di mana, posisi logonya, bentuk logonya seperti apa, termasuk expired date, tanggal kadaluarsa dicantumkan, termasuk nanti bahan bakunya apa saja, termasuk kadarnya Pak, proteinnya, mineral, macam-macam. Itu standar packaging yang sempurna ya. Kalau kita belajar ilmu packaging nanti akan dikasih tahu tuh naruhnya ini di mana ada semuanya itu. Nah kalau kemarin ikut pelatihan yang diisi oleh Makci itu bawa contohnya. Jadi dia udah ikut pelatihan kemasan dan dia desain kemasannya udah standar, bahkan standar internasional. Di setiap kemasan itu ada hal-hal yang harus dimasukkan. Dan untuk bisa memasukkan yang tadi itu memang harus memiliki perizinan Pak. Perizinan harus diselesaikan dulu sebelum nanti dicantumkan di kemasan. Kan nggak mungkin lah kita nulisin halal, tapi sebenarnya kita belum dapat nomor halal dari MUI itu kan. Kalau yang Ustadz Hairul lakukan itu kemasan seperti keripik singkong tadi itu berarti bikin ini aja, bikin sendiri gitu, belum ada legalitas gitu ya. Nah kalau keripik singkong ini produsennya itu sudah punya izin PIRT Pak. Untuk produk-produk non-frozen food itu minimal PIRT untuk layak edar, Pak. Nah, alhamdulillah untuk keripik singkong ini sudah izin PIRT sudah ada. Jadi saya cantumkan juga tuh di labelnya. Nah, karena ini saya brand sendiri, maka saya cantumkan di situ diproduksi oleh nama produsennya langsung, bukan nama brand saya. Karena memang yang produksi bukan saya. Jadi di sini cantumkan diproduksi oleh Krius Snack Bogor. Nomor PIRT-nya punyanya Krius Snack, bukan punyanya brand saya. Karena brand saya ini hanya sebagai distributor. Kalau Bapak pernah lihat Aqua misalnya atau Fit, itu kan antara nama merek dengan nama perusahaannya kan beda. Betul. Nah itu, jadi saya hanya sebagai distributor saja, memasarkan saja, distribusi oleh teman dekat, diproduksi oleh Krius Snack gitu. Nah Krius Snack lah yang punya izin PIRT-nya. Karena dia yang produksi. Kalau saya kan yang masarin aja. Enggak, tadi kan
Saya terkait yang Ustadz Hairul kemasannya menarik tadi. Nah, kalau kayak saya nih seumpama produksi makanan sendiri terus tiba-tiba bikin kemasan sendiri sesuai desain saya, apa yang saya mau gitu, itu kira-kira bermasalah nggak nantinya? Terus di situ ada logo juga gitu loh. Nah, jadi bedakan Pak antara desain dengan legalitas Pak. Di desain itu Bapak mau desain apa aja boleh, nggak ada ketentuan. Tapi kalau mengikuti ketentuan desain yang benar, di setiap kemasan itu ada standarnya. Jadi misalnya ada logo legal, ada logo MUI-nya, logo halalnya, ada legalitas edarnya dan sebagainya. Tapi kalau hanya desain, Bapak mau desain apa aja silakan, nggak ada aturannya. Tapi kalau sudah berbicara legalitasnya bagaimana, itu harus ada. Nah, di legalitas itulah dicantumkan di desain itu. Kalau sekarang Pak, bukan maksudnya gini. Walaupun itu buat kemasan kita udah pesen, terus kita jual kemana-mana gitu nggak masalah. Jadi gini Pak, balik lagi Pak, bedakan antara desain kemasan dengan legalitas Pak. Kalau legalitas ini kan terkait dengan produk Bapak ini tuh layak edar nggak, halal tidak, gitu kan? Nah, kalau aturan sebenarnya makanya saya tekankan di teman-teman pasar online itu ayo segera bikin legalitas. Kenapa? Sesungguhnya saya pernah dipanggil dari Dinas Industri dan Perdagangan Kota Depok, Pak. Saya dipanggil langsung ke sana, diingatkan Pak Hairul itu sebenarnya nggak boleh jual produk yang belum ada izin legalitasnya. Kenapa Pak? Karena itu nggak layak edar. Kalau ada delik misalnya yang keracunan, gara-gara Bapak Hairul yang jual, yang pertama kali penjualnya Pak, bukan produsennya. Makanya saya ditekankan, Pak, kalau mau jual yang sudah PIRT minimal. Nah, itu kan saya tekankan teman-teman pasar online kan, ayo kita bikin PIRT, saya fasilitasi PKP-nya, bayar masing-masing saja, gitu kan. Nah, tapi responnya nggak banyak, karena mungkin ya masalah keuangan dan macam-macam, gitu kan. Nah, minimal itu adalah PIRT untuk produk rumah tangga. Tapi kalau dia produk rumah tangganya bentuk frozen food, itu minimal MD, BP POM. Nah, itu lebih berat sebenarnya prosesnya. Nah, kadang belum melalui proses ini, teman-teman UKM sudah mundur, karena sudah ngebayangin ada proses dokumen yang banyak, kemudian disurvei lapangan, dan seterusnya. Tapi intinya gini Pak, kalau Bapak bikin desain, Bapak edarkan langsung, nggak ada masalah. Kecuali ada yang melaporkan dalam artian, gara-gara makan makanan ini saya keracunan, nah Bapak kena pidana. Gitu aja. Nah, yang saya maksud itu, takutnya nanti ada kejadian seperti itu, gitu loh, Tat. Makanya biasanya teman-teman yang belum ada legalitasnya, Pak, dia tidak berani memasarkan keluar. Secara masif ya. Secara masif dia nggak berani, dia masih bisa di lokal. Biasanya ditulisin untuk kalangan sendiri itu Pak. Nah itu ciri-ciri produk yang belum ada legalitasnya. Untuk menghindari apa? Menghindari delik keracunan lah, delik makanannya basi dan seterusnya, dia tulisin untuk kalangan sendiri. Jadi kalau ada yang Pak saya konsumsi ini, loh ini kan saya tulis untuk kalangan sendiri, kenapa Anda konsumsi gitu? Itu biasanya dikasih tulisan gitu. Ya kan air minum misalnya belum ada izin legalitasnya, tulisin untuk kalangan sendiri, kan dia belum menjadi legalitasnya. Nanti kalau ada orang minum sembarangan, si perusahaan itu bisa mengatakan bahwa ini kan untuk kalangan kami sendiri, kenapa kamu minum gitu. Itu kata-kata itu biasanya untuk berlindung. Ya itu ya Pak ya, kita bicara normalnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya makanya legalitas ini penting banget sih ketika mau di pelatihan terakhir Pak Ci itu kan sharing intinya semua proses dari PIRT, halal, haki, kemudian nanti sampai ya biasanya sih PIRT halal haki atau kalau misalnya frozen ya PPO, BP POM MD. Kalau itu udah selesai enak tuh mau pasarin kemana saja lolos insya Allah. Apalagi mau kurasi ekspor itu biasanya ada syarat minimal izinnya sudah keluar legalitasnya. Jadi kalau kita belum punya izin, pasar kita terbatas sebenarnya. Ya sejauh itulah kemampuan kita jual. Makanya teman-teman UKM saya tekankan, ayo urus legalitasnya. Di Depok ini semuanya free sebenarnya. Cuman ngantri aja, karena ada kuota setiap tahunnya. PIRT ada kuota. Urus legalitas itu nggak ada biayanya, Tat? Di Depok nggak ada biayanya Pak, gratis semuanya Pak. Ini saya udah teman-teman di Jakarta, di Balikpapan, saya beberapa keliling di Indonesia itu, saya tanyakan rata-rata berbayar dan ribet gitu kan. Cuma di Depok ini yang dari dulu, saya dari tahun 2017 saya ngurusin UMKM itu semuanya difasilitasi, dari mulai nanti Bapak Ibu sekalian yang belum pernah ikut ya, tiap tahun ada wirausaha baru, WUB, itu buat teman-teman yang ingin masuk menjadi UMKM binaannya Pemkot. Nanti setelah ikut WUB, biasanya ada fasilitas PIRT, ikut penyuluhan keamanan pangan selama sehari 3 hari gratis.
Setelah PKP selesai, dapat sertifikat, nanti dapat nomor PIRT. Setelah dapat nomor PIRT, kalau yang usahanya frozen food, nanti bisa ikut BPOM MD, gratis juga. Setelah selesai itu nanti dapat sertifikasi halal, gratis juga. Lalu diajarkan juga mengenai packaging, kemudian Haki, gratis juga dari Balai Kota, dari Pemkot, Haki. Misalnya Bapak punya merek ini, biar merek ini dipatenkan, daftarin Haki. Bayar 2 juta biasanya. Tapi kalau Depok gratis. Tapi kalau mau cepat ya bayar sendiri. Tapi kalau mau ikutin Depok ya gratis, cuma ngantri aja. Terus di Depok ini juga ada pelatihan digital marketing, technopreneur. Biasanya selama 3 hari full. Ada pelatihan laporan keuangan. Ini biasanya di puncak biasanya. Selama 3 hari atau seminggu. Free juga. Nginep di hotel macam-macam itu free. Pelaporan keuangan, pencatatan keuangan. Terus untuk makanan siap saji ada pelatihan laik sehat. Jadi untuk siap saji itu nggak perlu PRT, nggak perlu BPOMD, tapi ada pelatihan laik bahwa makanan yang disajikan itu sehat, layak, hygiene dan sebagainya. Itu gratis juga. Jadi di Depok ini free semuanya Pak, cuman memang antri karena kuotanya dibatasi anggarannya dan waktunya sih. Nanti saya infokan kalau ada info-info ya di grup pasar online. Kalau ada info dari dinas saya infokan. Kebetulan saya tahun ini dapat amanah gabung di Jawara Depok, dan Jawara Depok ini insya Allah nanti berpartner dengan pemerintah, mudah-mudahan bisa membantu program-program UMKM insya Allah. Saya dapat amanah di event dan program ya, di setiap ada event program nanti saya akan turun lapangan langsung membantu membuatkan event-eventnya. Beberapa sudah kita susun sih untuk kita laksanakan di 5 tahun yang akan datang. Ya tinggal tunggu kejutan-kejutannya saja. Semuanya sudah disiapkan desainnya, termasuk wacana-wacana yang menarik lah, nanti akan di-share bertahap. Karena ini juga baru jadi kan, belum dilantik. Nanti kalau sudah berjalan, untuk UKM ini luar biasa lah kalau Depok. Jadi zamannya Pak Nur Mahmudi sebenarnya itu udah luar biasa di supportnya. Tanya aja di teman-teman di Purworejo, misalnya di Balikpapan itu nggak sekeren ini, cuma Depok yang sampai difasilitasi semuanya gratis, bahkan dibuatin desain. Tahun 2019 itu saya masuk bikin 300 desain untuk UKM. Kita buatin Pak logonya, buatin desain kemasannya gratis semuanya. Sudah saya mendampingi waktu itu. Nah, itu luar biasa. Ya kalau yang punya terbatasan dana intinya nggak ada masalah lah, tinggal nunggu kuota aja nih tiap tahun. Pak Soihin ya, insya Allah. Ya, kayaknya kita cukupkan ya, biar nanti kalau ada yang penasaran lagi bisa disambung di waktu yang lain, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Intinya di BMC tadi saya ingin menekankan bahwa bisnis di tahun 2021 ini harus direncanakan, harus dipetakan mana kekuatan kita, mana kelemahan kita, mana potensi yang kita miliki ya, sehingga bisnis yang sudah kita jalankan selama ini bisa minimal bertahan di pandemi, syukur kalau bisa naik gitu kan. Kalau nggak bisa naik atau yang bisa naik misalnya bertahan saja, kita bisa juga buka bisnis baru yang kira-kira memang dibutuhkan pasar saat ini. Caranya ya lihat peluang aja. Peluangnya apa, tangkap sebagainya. Dan saya tekankan lagi untuk terakhir adalah legalitas usaha silakan diproses. Sahabat Quran sudah fasilitasi untuk pembuatan NIB, nomor izin berusaha, nomor induk berusaha. Nah, itu minimal itu karena dengan NIB itu usaha Bapak Ibu sekalian tercantum di Kemenkop, Koperasi dan UKM. KM itu tercantum datanya di sana. Ketika nanti ada program-program pemerintah minimal terdata itu. Nah kalau nggak punya NIB yang nggak ketahuan, makanya bikin aja. Bikin sendiri bisa, silakan. Kalau mau dibantuin teman-teman di Sahabat Quran datang aja ke situ bawa KTP nanti akan dibantuin. Insya Allah kita fasilitasi lah semuanya. Kalau pemerintah ada yang gratis kita infokan yang gratis. Kalau nggak ada kita adakan mandiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat malam hari ini, menyongsong tahun 2021, semoga bisa lebih semangat ya. Saya juga awal tahun ini banyak belajar. Nanti saya akan sharing teman-teman semuanya. Banyak sekali buku yang saya beli untuk saya pelajari secara khusus karena beda kasusnya 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya, efek pandemi masih berkelanjutan. Triknya juga beda, nanti saya akan bagi insya Allah kalau sudah saya pelajari semuanya. Kuncinya adalah jangan pernah berhenti belajar di situ. Ya. Karena kalau sudah berhenti belajar, udah tamat bisnis kita. Percuma. Ya. Terus belajar. Insya Allah, saya mohon maaf segala kurangannya. Saya tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tutup ya. Terima kasih Mas Eta.